Four Generation. Apa kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, kita langsung aja muji nama Tuhan. Yes. Kalian semangat? Semangat. Oke. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Nyanyi sama-sama yuk. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur ya. Syukur Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Yeay, berikan sorak-sorai bagi dia. kita mau sama-sama katakan bahwa the Lord is good. Yes. The Lord is good. The Lord is good. I have tasted and seen the Lord is good. He
King and of the light on me. Oh yes, I know the Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. I have tasted and seen the Lord is good. He is my Lord and King and the light to me. Oh yes, I know the Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. I have tasted and seen the Lord is good. He is my Lord and King and a delight to me. Oh yes, I know the Lord is good. Put clapping in my hand, dancing in my feet. Bless me more than I can ever say. I know down through the years, He's watching over me. Oh yes, I know the Lord is good. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji diatuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, Angkat tanganku, naikkan pujian. puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, 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 sebab
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Yes. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah
louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. I'm gonna hear my praises roar out from the ashes. Hope will arise and is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah. With everything inside of me, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar out from the ashes. Hope will arise and is defeated. The King I'm is gonna sing. alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. That is defeated. The King is alive. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemy. Sing a little louder. 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 I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar out from the ashes. Hope will arise and is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar out From the ashes. Hope will arise and is defeated.
There is a hallelujah. I raise a Hallelujah. I raise a Hallelujah. Kau hadir dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oh, Kau mau tinggi angkat tangan kami Tuhan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia.
Iya, Shalom, saudara-saudara, anak-anak youth Gereja Betel Indonesia Pamulang 2. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ada beberapa kebenaran yang akan kita pelajari dengan cepat karena waktu kita sangat pendek sekali. Nah, hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal. Namun sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kesempatan ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan, dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Jadikan setiap kebenaran yang kami belajar bersama pada malam ini boleh memberkati kami, menguatkan kami supaya kami tetap setia ikut Tuhan, teristimewa kami tetap setia di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan jadikan firman ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati buat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi kita mau bicara dalam waktu yang singkat ini, kuat di dalam Tuhan. Nah, mari kita membaca satu ayat Alkitab yang sering kita baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, Alkitab berkata begini: sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, waktu Paulus menuliskan ayat ini dan memberikan satu pesan kepada Timotius yang masih muda di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Ketika itu Paulus berada di dalam penjara. Lalu Paulus mengirimkan surat ini dan diberikan kepada Timotius. Nah, kita mau lanjut saja karena memang waktu kita terbatas. Coba kita lihat, mengapa Rasul Paulus mengirim pesan lewat surat kepada Timotius supaya Timotius yang masih muda di dalam secara usia, secara fisik, dan juga masih muda di dalam dia melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena memang masa di mana mereka hidup ketika itu, masa di mana juga Timotius mulai masuk di dalam pelayanan atau melayani Tuhan. Ketika itu mereka sudah berada pada masa yang sulit. Mereka sudah berada pada masa yang sukar, atau mereka juga sudah berada pada masa yang mengerikan, atau masa yang betul-betul menakutkan di zaman itu. Makanya Rasul Paulus memberikan satu pesan, bahkan memberikan satu nasihat kepada Timotius supaya Timotius yang masih muda, dia tetap kuat melayani Tuhan, tetap konsisten, walaupun ada banyak masalah yang harus dihadapi atau diperhadapkan kepada Timotius. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh bahwa di zaman di mana Timotius ada, Timotius hidup, dan juga di mana zamannya Paulus masuk di dalam pelayanan, bahkan sebelum masuk di dalam pelayanan, suasana ketika itu memang berada, khususnya buat hamba-hamba Tuhan, para orang percaya, mereka sudah berada pada zaman yang sulit, zaman yang saya katakan tadi, zaman yang menakutkan, zaman yang mengerikan. Nah, makanya Paulus memberikan sekali lagi nasihat, memberikan masukan kepada Timotius supaya dia tetap kuat di dalam dia melayani Tuhan. Apalagi usianya masih muda secara fisik, dan juga usia pelayanannya masih sangat tergolong muda.
Nah, coba kita lihat mengapa Paulus memberikan alasan, ya, atau dengan kata lain memberikan nasihat kepada Timotius supaya dia menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena alasannya adalah zaman mereka hidup itu, zaman mereka melayani Tuhan itu memang sudah ada pada masa yang sulit. Saya sudah sebutkan tadi. Nah, coba kita lihat contoh di dalam Alkitab di zamannya Stefanus. Ketika Stefanus melayani Tuhan, saudara-saudara, ketika itu Paulus belum bertobat, ya. Paulus belum bertobat. Dan apa yang dialami oleh Stefanus, saudara-saudara, waktu Stefanus melayani Tuhan, maka ada beberapa hal yang mengerikan yang dialami oleh Stefanus itu sendiri di dalam dia melayani Tuhan. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 13, karena agak lumayan panjang kita tidak usah baca, tapi nanti kita akan melihat beberapa kebenaran dari ayat-ayat tadi, saudara-saudara, ya, atau di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13 kita tidak usah baca, tapi kita akan melihat saja beberapa hal di sana, ya. Nah, apa yang dialami oleh Stefanus, saudara-saudara, di zaman dia melayani Tuhan? Yang pertama, Stefanus difitnah, katanya menghujat Nabi Musa dan Allah. Itu kalau kita baca dalam Kisah pasal 6 ayat 11. Jadi pengalaman Stefanus ketika dia melayani Tuhan, Stefanus ini sudah dituduh, sudah difitnah bahwa dia menghujat Nabi atau Nabi Musa, bahkan dia menghujat Allah. Saudara lihat ini, bahwa pelayanan kita atau pengiringan kita juga kepada Tuhan, kita diperhadapkan dengan masa yang sulit. Bisa pengalaman Stefanus juga menjadi pengalaman kita. Stefanus sudah mulai difitnah. Stefanus sudah, saudara-saudara, dianggap bersalah oleh sekelompok orang dengan maksud dan tujuan supaya Stefanus itu dia tidak meneruskan pelayanannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, supaya Stefanus ini bisa gugur di dalam pelayanan. Karena apa? Tantangan yang dia alami yaitu difitnah bahwa dia menghujat Nabi Musa dan juga menghujat Allah. Saudara, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius supaya jadi kuat, saudara juga tetap harus seperti itu, harus jadi kuat di dalam Tuhan. Karena nanti kita diperhadapkan dengan apa? Dengan fitnahan-fitnahan yang belum tentu kita buat, tetapi kita difitnah supaya apa? Supaya pelayanan kita, supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu gagal. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua, apa yang dialami oleh Stefanus, makanya Paulus berkata supaya Timotius itu kuat. Karena ada sejarahnya, saudara-saudara, yang tentunya Rasul Paulus tahu sendiri apa yang terjadi dengan Stefanus, karena dia adalah salah satu orang yang terlibat di dalam pembunuhan terhadap Stefanus ketika itu. Nah, kita lihat dulu ya, saudara-saudara, ya. Yang kedua, orang Yahudi dan para ahli Taurat menangkap dan menyeret Stefanus dan dihakimi di hadapan mahkamah agama. Kalau kita baca di dalam Kisah 6 tadi, ayat 12 yang tadi ayat-ayatnya kita tidak baca. Nah, Kisah 6 pasal 12, di sana diceritakan bagaimana Stefanus ini, saudara-saudara, pada akhirnya ditangkap. Bukan cuma ditangkap, bahasa Alkitab berkata diseret, mereka seret, lalu mereka hakimi Stefanus itu, saudara-saudara. Coba kita lihat bahwa begitu punya alasan bagaimana Paulus berkata kepada Timotius supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan. Karena bisa satu waktu pengalaman Stefanus juga akan menjadi pengalaman daripada Timotius. Saudara lihat, Timotius itu, Stefanus itu diseret, ditangkap lalu diseret, lalu diapain lagi? Dihakimi. Saudara-saudara, anak-anak youth yang saya kasihi, mari juga kita kuat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak menutup kemungkinan satu waktu saudara diseret. Saya rasa bahwa saudara belum pernah diseret, ya, belum pernah ditangkap, belum pernah dihakimi. Tetapi kan buktinya bahwa terkadang baru masalah sepele kita sudah mengalami kegagalan di dalam apa? Di dalam kita melayani Tuhan.
Kita belum sampai diseret, kita belum sempat dihakimi, saudara-saudara. Nah, untuk itu pesan firman Tuhan hari ini, supaya saudara anak Yud menjadi kuat di dalam Tuhan. Menghadapi tantangan harus kuat. Jangan kita gagal di dalam apa? Pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, lalu yang ketiga kita lihat, Stefanus itu bukan cuma ditangkap tadi, diseret. Lalu Alkitab berkata Stefanus ini diperhadapkan dengan para saksi palsu yang mengatakan atau membenarkan bahwa Stefanus itu menghina tempat kudus Tuhan dan hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, orang-orang menghadiri saksi-saksi palsu bahwa Stefanus itu menghina Tuhan, menghina bait Tuhan, menghina tempat kudus Tuhan. Itu dalam Kisah 6 ayat 13. Saudara lihat nih, bahwa betul apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia tetap kuat melayani Tuhan. Kenapa? Karena bisa saja sekali lagi bahwa saudara dan kita semua, saudara, kita diperhadapkan dengan saksi palsu untuk menuduh kita bahwa kita bersalah, bahwa kita sudah berbuat jahat, bahwa kita sudah berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, untuk itu saya berkata kepada saudara, mari kuat, karena tantangan ke depan itu sangat berat. Lalu kita lihat lagi yang keempat yang dialami oleh Stefanus. Alkitab berkata bahwa pada akhirnya atau pada ending cerita tentang Stefanus, bahwa Stefanus itu dilempar dengan batu sampai apa? Sampai dia mati. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai dengan 60. Saudara, kita tidak usah baca, nanti sudah bisa membaca di rumah saja ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai dengan 60 itu pada akhirnya Stefanus itu dilempar dengan batu. Dan ketika itu saya bilang tadi, Rasul Paulus itu terlibat. Waktu itu dia masih bernama Saulus. Nah, dia dirajam dengan batu sampai apa? Sampai mati. Jadi yang saya mau katakan kepada kita bahwa melayani Tuhan, mengiring Tuhan, itu banyak tantangan. Walaupun kita tidak bersalah, kita dianggap bersalah. Menjadi pertanyaan, kuat gak kita melayani Tuhan? Kuat gak kita mengiring Tuhan dengan tantangan-tantangan yang berat? Makanya jelas Paulus berkata kepada siapa tadi? Kepada Timotius, supaya kamu itu Timotius harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Tantangan ke depan itu begitu berat. Tantangan ke depan itu begitu besar. Sedikit lagi saudara-saudara, kita lihat contoh yang kedua, masuk pada zamannya Paulus melayani Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kita lihat tentang penderitaan Rasul Paulus ya. Kita mau belajar sedikit ini dengan cepat. Yang pertama yang dialami oleh Rasul Paulus adalah Alkitab berkata Paulus ini dipenjarakan di mana? Di Filipi. Karena apa? Melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Cuma karena melayani Tuhan, karena memberitakan Injil, karena dia mengiring Tuhan, maka Alkitab berkata dia dipenjarakan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Saya boleh baca ayat ini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua yang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara lihat nih, Paulus ini dipenjarakan itu bukan cuma 1-2 kali, berkali-kali dia masuk penjara. Yang tadi saudara, Paulus itu yang saya baru baca, Paulus dipenjarakan karena Injil, dan Paulus itu dipenjarakan di Filipi. Ya, di Filipi dia dipenjarakan. Lalu di mana lagi? Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23. Kisah Rasul pasal 16 ayat 23, Paulus juga sempat dipenjarakan di Yerusalem. Yang kedua, dipenjarakan di Yerusalem. Karena apa? Karena Injil, karena pelayanan, karena pengiringannya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Paulus juga dipenjarakan di mana? Di Kaisaria. Di Kaisaria. Dalam Kisah pasal 23 sampai 25 di sana, di mana Rasul Paulus dipenjarakan di Kaisaria. Lalu yang keempat, Rasul Paulus juga pernah dipenjarakan di mana? Di Roma. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 di sana, Paulus itu Alkitab berkata bahwa dia dipenjarakan di Roma. Jadi so lihat, ada kurang lebih yang saya sempat baca itu ya, yang saya sempat pelajari itu kurang lebih ada 4 kali Paulus itu dipenjarakan. Kenapa dia dipenjarakan? Apakah dia bersalah? Apakah karena dia melakukan satu kesalahan yang besar, dia berbuat dosa? Tidak. Dia dipenjarakan karena Injil. Karena apa? Pemberitaan Injil.
menceritakan tentang Tuhan sebagai juru selamat, maka dia mengalami penderitaan. Coba nih sekarang nih anak-anak youth yang saya kasihi, coba saudara-saudara perhatikan, sudah sejauh mana penderitaan yang saudara alami. Mari saya mau berkata kepada kita, dengar benar-benar pesan firman Tuhan hari ini supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jangan hanya masalah sepele saja kita menjadi lemah. Ya, jangan hanya masalah sepele aja kita udah gugur. Kita lihat tadi Stefanus, dia tidak gugur di dalam pelayanannya, dia sampai mati karena Injil. Karena melayani itu dia rela mati. Dia rela mengalami beberapa macam penganiayaan, penghinaan sampai dia mati. Kita belum sampai ke sana. Demikian juga dengan Paulus, sampai 4 kali dia masuk penjara. Nah, untuk itu saya berkata kepada kita, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita punya banyak persoalan, jangan gugur di tengah jalan. Saya mau sampaikan satu ayat lagi sebelum kita berdoa, saudara-saudara. Coba kita lihat tentang bagaimana Paulus menceritakan tentang penderitaan yang luar biasa. Rasul Paulus menceritakan penderitaan yang luar biasa di dalam 2 Korintus pasal 6. Kita lihat ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 4, 5, dan 8, dan 9. Kita baca. Ayat 4 berkata begini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Lihat, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 8 berkata begini, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Kalau saudara-saudara membaca ayat ini, bagaimana Paulus menceritakan bagaimana pergumulan, penderitaan, satu kesesakan yang sangat luar biasa. Mereka dipukul, mereka dihina, mereka disiksa, mereka mengalami kelaparan dan lain sebagainya. Cuma karena apa? Cuma karena melayani Tuhan. Nah, untuk itu dengar baik-baik kepada kita semua anak-anak youth. Makanya Paulus memberikan satu nasihat kepada Timotius, dan hari ini juga saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa nasihat firman Tuhan hari ini juga bukan cuma ditujukan kepada Timotius saja, tetapi nasihat buat kita semua, buat juga saya atau Om Denny yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Supaya apa? Supaya kita ini harus apa? Kuat secara iman, kuat secara rohani. Di dalam apa? Di dalam kita melayani Tuhan. Supaya ketika masalah, saudara, menerpa hidup kita, berbagai masalah apapun bentuknya, kita tetap jadi pemenang. Amin. Dan kita lihat bahwa tadi Stefanus dan juga Paulus, saudara, mereka menjadi pemenang di dalam Tuhan, mengakhiri hidup mereka, dan mereka menang secara iman kepada Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan juga hari ini mengajak kita supaya apapun yang saudara-saudara alami, saudara tidak gugur di tengah jalan, tetapi kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Untuk itu, mari jadilah kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa buat firman Tuhan, dan juga kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak youth. Kami sudah belajar firman Tuhan yang singkat, tetapi kami percaya firman Tuhan hari ini menguatkan kami, memberkati kami. Untuk itu hamba berdoa Tuhan supaya anak-anak youth di gereja kami, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dalam pelayanan mereka, mereka tetap kuat, mereka tidak akan gugur di tengah jalan, tetapi mereka akan menyelesaikan pertandingan iman sampai mereka menang Tuhan. Karena kami percaya ada Roh Kudus Allah yang senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Bapak, terima kasih. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Mari saudara, kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat Tuhan. Mari pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi setiap hati kita, serta penyertaan yang sempurna yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, selamat malam. Shalom buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.